Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 4. Untuk soal nomor 4, kita sedikit memiliki perbedaan penyelesaian atau cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah kompleksitas algoritma dalam CE ini. Dikarenakan kita tahu tadi kalau misal hasilnya sama dengan 0, maka kita pastikan itu adalah bentuk yang homogen. Tapi di sini ternyata sama dengannya bukan 0, yaitu 4n dikali 2n tambah 1. Maka ini adalah bentuk CE rekuren linear non homogen. Maka untuk mendapatkan nilai kompleksitas algoritmanya, kita memiliki rumusnya yaitu A0 R pangkat K ditambah A1 R K-1 ditambah titik-titik ditambah AK R pangkat 0 dikalikan dengan R min B B tambah 1 sama dengan 0. Caranya yaitu yang pertama, dari persamaan eksponensial yang di sebelah kanan, kita akan mencari beberapa poin untuk dijadikan untuk memenuhi rumus ini, kita akan mencari beberapa hal yang memang kita belum temukan sebelumnya, yaitu ada K, ada B, ada D, dan juga ada PN sebenarnya, PN ini. Gimana caranya? Sebelumnya kasih tahu dulu, K itu adalah pangkat tertinggi yang ada pada TN. Jadi pangkat tertingginya itu apa? Karena kita bentuknya udah T kecil, TN ini, maka pangkat tertinggi yang kita punya itu adalah yang ini, TN-1 ini, maka pangkat tertingginya yaitu 1. Maka kita tulis K-nya itu 1. Selanjutnya kita mencari B. B itu adalah basis yang ada pada persamaan eksponensial. Di sini kita ketahui basisnya itu adalah ini, 4. Yang ada 4. Selanjutnya ada PN. PN adalah eksponensial yang ada setelah basis. Maka kita tulis PN-nya yaitu 2n plus 1. Selanjutnya ada D. D itu derajat tertinggi yang ada pada PN. Nah, karena kita punya PN 2n plus 1. Maka di sini kan 2n pangkat 1, yang satu sini 2n ditambah 1 dikali, ini kan n pangkat 0 ya. Berarti yang paling tinggi di sini adalah yang n pangkat 1, maka D-nya 1. Setelah kita menemukan beberapa poin ini, kita bisa langsung saja memasukkan ke dalam rumus yang ada. Tadi kan kita punya rumus ini kan. Berarti kita lihat aja, TN-nya kita tulis ke dalam dalam satu kurung ini, yaitu seperti tadi ketentuannya masih sama, itu kita tulis R, kita bentuk menjadi persamaan R, yang pangkatnya yang paling besar kita taruh di sebelah kiri, selanjutnya sampai kanan, lalu konstantanya kita masih sama, sesuai dengan tempat posisi yang ada, minus 3 dan minus 3. Selanjutnya untuk yang di sebelah kanannya, yaitu adalah yang ini tuh sebenarnya kita pindah ke sebelah kiri, tapi bentuknya kita ubah jadi ini, jadi R min B ini tadi. Jadi kita tulis aja R min, B-nya berapa? Tadi kan kita udah temuin tuh, B-nya sama dengan 4. Berarti B min 4 dipangkatin sama D. D-nya berapa? D-nya ternyata 1 nih. Berarti kan karena di sini rumusnya D tambah 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 0. Terus kalau udah kita temuin, kita cari akarnya. Di sini kan jadinya R min 3 dikali R min 4 kuadrat. Jadi R1-nya sama dengan 3, R2-nya sama dengan 4, R3-nya sama dengan 4. Seperti biasa, karena tadi ada akar yang sama, maka kita harus mengalihkan N pada ini yang terakhir, atau salah satu salah satu part pada rumusnya. Kan yang ini C1 dikali R1 pangkat N, yang ini C2 kali R2 pangkat N, yang terakhir kita tambahkan dikali N gitu, C3 dikali R3 pangkat N dikali N. Nah, kita masukin aja akar-akarnya, jadi C1 dikali 3 pangkat N, C2 dikali 4 pangkat N, ditambah C3 ditambah dikali 4 pangkat N dikali N. Selanjutnya nih. Selanjutnya ada yang berbeda lagi, ada tambahan lagi. Ketika kita punya 3 persamaan, atau 3 R yang ada di sini kan ada 3 nih, C1, C2, C3. Ketika kita ada 3 persamaan, maka kita seharusnya juga punya basis 3. Tapi di sini case-nya dari soal itu cuma ada 2 basis nih, T0 sama T1. Maka kita cari sendiri tuh basis selanjutnya, yaitu T2. Gimana cara kita cari T2? Kan kita punya rumus nih, Tn min 3 Tn min 1. Jadi kan kita bisa aja tuh nyari T2 dengan ubah-ubah rumus yang ada di sini. Kita otak-atik rumus yang ada, maka kita buat aja N sama dengan 2, terus kan jadinya T2 min T min 3 dikali T2 min 1 sama dengan 4 pangkat 2 kali 2 kali 2 ditambah 1. Terus kita pindah luas aja kan jadi T2 sama dengan tuh, sama yang kita cari tadi kan sama. Berarti T2 sama dengan, nih hasilnya ini kan 16 dikali 5, sama 3 dikali T2 min 1 itu 1 kan, berarti 3 dikali T1. T1-nya tadi berapa? T1-nya 12,
Berarti 16 kali 5, 80, ditambah 3 kali 12 itu 36, 80 ditambah 36 sama dengan 116. Kalau udah ditemuin, nah, kalau udah ditemuin ininya, apa namanya, kalau udah ditemuin T2-nya, kita bisa pakai basis-basisnya tadi tuh buat nyari C1, C2, C3-nya kayak tadi, kayak cara-cara yang tadi sama. Jadi caranya yang kalau kita basisnya 0, berarti kan N sama dengan 0. Berarti kita masukin aja ke rumus, berarti kan kalau dipangkatin 0 semuanya jadi 1. Karena di sini ada dikali 0, terus berarti yang ini, bagian yang ini hilang tuh. Berarti C1 ditambah C2 sama dengan 0. Ini anggap aja persamaan A. Selanjutnya kalau basisnya 1. Basisnya 1 berarti kan ya udah tinggal dipangkatin 1 semua. Berarti ini jadinya 3C1 ditambah 4C2 ditambah 4C3 sama dengan 12. Jadi persamaan B. Terus lanjut, kalau basisnya 2. Basisnya 2 kan berarti tinggal dipangkatin 2 aja. Berarti C1 dikali 3 pangkat 2, C2 dikali 3 4 pangkat 2, terus C3 dikali 4 pangkat 2 dikaliin 2. Jangan lupa dikaliin 2 ini. Terus kita dapetin juga jadinya 9C1 ditambah 16C2 ditambah 32C3 sama dengan 116. Ini jadi persamaan C. Nah, ternyata jadi persamaan A kita tuh bisa ngubah bentuknya. Jadi kayak kalau gini kan kita bingung nih, gimana nih caranya kalau langsung dieliminasi juga bakal sulit karena kita punya 3, sedangkan biasanya kita cuman fokus kan kalau eliminasi kan cuma ngilangin 1 terus 1 ketemu gitu kan. Kalau 3 kan bingung gimana. Jadi kita ubah bentuk yang A. Jadi sesuatu yang bisa disubstitusiin nanti ke persamaan selanjutnya. Jadi kan kita punya C1 ditambah C2 sama dengan 0. Kita ubah aja, kita pindah ruas. Jadi C1-nya sama dengan min C2. Jadi kan kalau gini nanti di persamaan selanjutnya C1-nya bisa diubah ke min C2. Jadi gini. Yang B nih. Yang B ini C1-nya kita ubah ke min C2. Berarti 3 dikali min C2 ditambah 4C2 ditambah 4C3. Berarti ini kita langsung apa namanya? Kita langsung hitung aja. Yang ini langsung dikurangin ya. Berarti min 3C2 ditambah 4C2 jadinya 1 kan. Berarti C2 ditambah 4C3 jadinya sama dengan 12. Selanjutnya yang persamaan yang C itu sama kayak tadi. Ya udah dimasukin aja C min C2-nya ke dalam C1. C1-nya diganti. Berarti kan 16. 16 dikurangin 9 sama dengan 7. Berarti kan jadinya 7C2 ditambah 32C3 sama dengan 116. Karena kalau kita terus kita eliminasi kan. Kalau kita eliminasi kan kita harus ngesamain kayak biar habis gitu kan. Kalau habis kan kita harus berarti konstantanya harus sama. Biar kalau dikurangin langsung habis. Berarti kita ngaliin yang atas dikaliin 7 biar C2-nya tuh konstantanya sama biar kita bisa ngilangin C2-nya. Terus kalau dikaliin semua dikali, terus kita kurangin, terus kita dapetin tuh min 4C3 sama dengan min 32. Jadi kita bisa dapat C3-nya sama dengan min 32 dibagi min 4 tuh sama dengan 8. Dari C3 ini kita bisa masukin ke persamaan ke yang ini nih, persamaan yang atas nih yang B nih. Nih, misal 8 nih. 8 dimasukin ke sini jadi 4 kali 8 kan 32. 32-nya pindah ruas ke belakang sini. Jadi 12 dikurang 32, berarti C2-nya sama dengan min 20. Karena C2-nya min 20, kita di sini tadi punya persamaan C1 ditambah C2 sama dengan 0. Berarti C1-nya sama dengan 20, karena 20 dikurangi 20 kan 0. Karena udah dapat semua tuh C1, C2, C3, kita bisa langsung masukin ke rumusnya CN tadi. Kita bisa langsung dapat kompleksitasnya. Kompleksitasnya yaitu CN sama dengan 20 dikali akar yang R1, 3 pangkat N, ditambah minus 20, kan C2-nya minus 20, dikali akar 2-nya 4 pangkat N, ditambah yang C3-nya 8 dikali 4, dikali akar 3 itu 4 pangkat N, dikali N. Gitu. Terus selanjutnya kita nyari big O-nya. Seperti biasa, big O itu nyarinya membuang konstanta mencari pangkat terbesar. Di sini kita bisa langsung nemuin kalau big O-nya itu adalah N dikali 4 pangkat N. Gitu.